Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Watara Bengkel Seni Logam. Ya teman-teman, dalam kesempatan kali ini mudah-mudahan saya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, bahagia bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman-teman, dalam kesempatan kali ini ya, saya ingin sedikit bercerita ya teman-teman tentang sebuah alat ya, atau produk ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah lihat ya di layar ya teman-teman. Kemarin sudah saya bahas tentang Tamperules ya dan matanya ya. Dan pada saat berikutnya ini saya akan membahas sebuah uh, klem ya, klem ataukah sekun berupa sekun mata ayam dan begitu teman-teman. Ya seperti ini. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, sekun mata ayam dan begitu teman-teman. Di mana fungsi dari sekun-sekun ini adalah sangat membantu sekali ya pada saat kita melakukan koneksi ataukah perakitan sebuah alat-alat elektronik begitu teman-teman. Mungkin saya bisa sedikit ceritakan ya seperti apa mungkin alat-alat elektronik yang mungkin saya ceritakan ya. Seperti ini teman-teman. Di sini ya terdapat sebuah fitting ya. Sebelumnya saya tidak menggunakan apa ini klem ataukah sekun mata ayam seperti ini ya teman-teman. Ya. Terjadi kabel-kabel yang terurai ya, sangat berbahaya sekali. Apalagi ini kabelnya sangat tipis ya. Ini teman-teman lihat ya. Ini tidak menggunakan apa uh, apa sekun mata ayam gitu teman-teman. Mungkin sekarang mungkin saya bisa apa ceritakan ya, mungkin teman-teman sudah lihat ya mungkin seperti apa nanti saya pergunakan sekun mata ayam ya seperti ini teman-teman ya, seperti ini ukurannya ya, mungkin saya bisa perlihatkan teman-teman yang paling besar ini yang mata ayam ya, ini ukuran diameternya teman-teman, ini 4,63 mm ya, dengan lubang mata ayamnya ini 6,42 mm. Ini untuk baut M6 bisa masuk teman-teman, baut 10 mili, kunci 10 mili teman-teman. Dan yang kedua jenisnya ya, untuk ya, mungkin saya bisa ceritakan nanti juga. Untuk dengan diameternya juga 5,4 mm dengan lebar U-nya ini 6,43 mm. Ini juga cukup untuk baut 10 kunci 10 atau 6 mm teman-teman. Dan juga ada yang paling kecil ya teman-teman, ukuran 2,91 mm teman-teman, dengan lubangnya ini teman-teman ya 3,07 mm. Begitu juga dengan bentuk U ataukah Y begitu teman-teman, yang teman-teman lihat ya, ini U ataukah bentuk Y seperti itu teman-teman, dengan diameternya ini, bodinya ini 299 mm dan lebar dari U-nya ini 3,28 mm ya. Dan juga ada jenis-jenis dan ukuran-ukuran yang lainnya teman-teman, nanti disesuaikan dengan apa kabel yang teman-teman akan pasang di alat-alat teman-teman ya. Kebetulan dalam kesempatan kali ini saya menggunakan ini fitting ya, mungkin saya bisa buka dulu ya teman-teman, fitting dari lampu begitu teman-teman, karena ini sudah apa longgar begitu, tidak kabelnya itu tidak begitu rapi teman-teman. Saya bisa buka dulu ya, saya akan koreksi begitu teman-teman, dengan cara menggunakan sekun mata ayam ataukah sekun ya. Mungkin pertama kali saya akan menggunakan sekun mata ayam begitu teman-teman.
Saya pergunakan ini teman-teman. Untuk memudahkan ya teman-teman. Kemarin sudah saya bahas tentang tang multifungsi ini ya, tang kabel. Ini bisa kita melakukan pemisahan kabel dengan cara di sini teman-teman. Nah, di sini. Khusus untuk kabel 2 batang ini teman-teman. Dipisah begitu. Nah, tidak perlu lagi menggunakan cutter ya. Kalau menggunakan cutter meleset nanti akan mengenai tangan ataukah melukai dari isolator kabel ini sehingga nanti terputus ataukah konslet begitu teman. Dan selanjutnya kita kupas ya sedikit. Ya, kupas dengan menggunakan ukuran yang 1,0 mm teman-teman. Nah, kita pilin-pilin sedikit ya. Nah, di sini kita sesuaikan ya teman-teman dengan jenis mata ayam yang akan kita gunakan ya teman-teman. Ini untuk bautnya ya, supaya bisa masuk nanti. Diameternya 3,85 ya teman-teman. Kita cari yang lebih besar sedikit ya. Mungkin yang ini teman-teman. Ya ini 4,20 ataukah yang lebih kecil mungkin ada ya teman-teman. 4,11 ataukah ini yang paling kecil 3,12. Ya pakai yang 4,12 saja teman-teman. Yang ini 4,12 ya. Saya ambil ini 2 ya teman-teman. Dan alat yang kita akan gunakan ya teman-teman, ini dari tang ini ya teman-teman. Kebetulan saya menggunakan tang ini ya. Tinggal kita masukkan saja ya teman-teman kabelnya ini. Lalu kita press dengan ujung dari tang yang berbentuk gigi ini teman-teman. Ya. Kita press teman-teman ya. Mudah-mudahan berhasil. Nah, kencang teman-teman. Dan satu lagi ya. Ya, seperti ini. Kita press lagi. Ini bisa menyatukan antara kabel serabut dengan sekun ya, sekun yang mata ayam begitu teman. Nah, sudah teman-teman. Saya kira sudah kuat ya teman-teman. Karena ini mata ayamnya terbuat dari aluminium mungkin ya, tidak bisa disolder sehingga harus diklem atau di press begitu. Selanjutnya tinggal kita pasangkan saja ya di sini di terminalnya ini. Usahakan ya untuk di kutub yang di tengah ya. Ini biasanya kita pasang ya, harus kutub yang pasang yang ada listriknya ya dipasang di tengah. Kebiasaan saya seperti itu supaya aman ya. Yang di tengah, yang ini kutubnya yang ini kita pasangkan dulu dengan obeng. Terus yang masanya ya di luar ataukah kabel yang warna putih ini nanti dipasangkan di terminal yang luar teman-teman. Ya, mungkin nanti hasilnya bisa teman-teman lihat ya. Mudah-mudahan bisa saya sampaikan ya. Untuk di luarnya ini dratnya di sini ya. Ini massa ya, massa. Sehingga pada saat kita melakukan pergantian bohlam ya, mungkin kita sedikit lengah begitu. Nanti tidak terjadi kesetrum begitu teman-teman. Nanti bisa saya jelaskan. Nah, lebih kuat teman-teman. Bila perlu juga kita berikan simpul ya, walaupun mata ayamnya sudah kuat ya, kita berikan simpul lagi ya. Bila nanti kabelnya ada beban ya, mungkin balon-balonnya lebih besar ya, berat, tidak terjadi putus begitu teman-teman. Nah, disimpul begitu teman-teman. Nah, seperti itu.
Baru kita pasangkan ini, tutupnya ini. Pasangkan saja ya teman. Nah, selesai teman. Nah, seperti itu. Jadi simpul ini akan menahan ya fittingan ini pada saat digantung sehingga tidak mengenai beban pada terminalnya. Terus selanjutnya ya teman-teman, tadi saya bilang di dalamnya ini harus pasa, di luarnya masa begitu. Sehingga pada saat kita memasang balon atau bolam ya, jika terjadi kelengahan ataukah terjadi sentuhan ya, walaupun kita menyentuh bagian ini ya, tidak akan terjadi strum ya, karena strumnya terdapat di dalam begitu teman-teman, di sini. Sehingga pada saat kita ganti balon, mungkin tangan akan sedikit menyentuh begitu, mudah-mudahan tidak terjadi. Ini kemungkinan tersetrumnya sangat kecil teman-teman, karena kutub di luarnya ini adalah massa begitu. Ya, seperti itu pengalaman saya ya teman-teman. Mungkin saya bisa coba ya teman-teman. Kita coba saja colokkan ke daya PLN begitu. Atas berhasil teman-teman. Nah, nyala teman-teman. Ya seperti itu. Ya teman-teman, selanjutnya mungkin saya bisa ilustrasikan tentang ini kutub apa yang berbentuk Y begitu teman-teman. Bagaimana mungkin saya memasangkannya seperti itu teman-teman. Pas kita mendapatkan ini ya, di kutub yang tidak mungkin kita lepas ya. Di sini biasanya teman-teman di kutub groundnya kita harus menggunakan sekun ya yang berbentuk Y atau KU begitu teman-teman. Ya, kita seperti yang tadi ya, kita ambil sekun Y-nya begitu, disesuaikan dengan apa skrupnya ya, mungkin kurang besar sedikit teman-teman. Ini mungkin ya, sama ya teman-teman. Kita masukkan di sini dulu, lalu kita press, ya. Kita press gitu menggunakan tang press begitu. Ya. Sudah ya teman-teman, sudah di press. Baru kita dapat memasukkannya ya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Masukkan saja langsung ya di sela antara bautnya itu teman-teman. Baru dikencangkan menggunakan obeng. Ya. Ini ilustrasi saja teman-teman ya. Nah, itu fungsinya teman-teman. Kuat teman-teman untuk groundingnya. Mungkin tadi sudah saya jelaskan ya, seperti ini. Ya. Di ground kan tadi ya, bisa dipasangkan seperti itu. Tidak perlu melakukan penelitian lagi ya, tinggal kita masukkan saja. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sudah kuat groundnya teman-teman. Ya teman-teman, bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Ian ini ya, terima kasih banyak atas dukungannya ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini ya, mudah-mudahan video ini menarik bagi teman-teman ya. Juga dimohon dukungannya ya, supaya nanti kedepannya channel ini dapat berkembang lebih baik ya, dapat menyampaikan informasi yang lebih bermanfaat untuk teman-teman semua ya teman-teman. Cuma seperti ini ya video yang mungkin saya dapat sampaikan dalam kali ini tentang sebuah ini sekun ya teman-teman. Ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa menjadi sedikit informasi untuk teman-teman ya. Dan mudah-mudahan di video-video berikutnya ya, saya bisa menyampaikan informasi dan mudah-mudahan juga kita akan bertemu di video-video saya selanjutnya.
Terima kasih dan salam sehat selalu.